Yo, halo kawan. Selamat datang kembali di channel gua dalam podcast maybe. Gua nggak tahu sih sebenarnya ini mau dibikin dalam format apa ya, tapi ya mungkin bisa dibilang podcast ya, karena sepertinya kedepannya ini akan banyak sekali gue cuma ngobrol doang sih. Intinya memang gue akan cuma ngobrol doang gitu. Dan kali ini yang gue obrolin juga bukan tentang game ataupun tentang Digimon apalagi ya. Jadi benar-benar cuman di luar tentang game lah, mungkin bisa dibilang seperti itu. Intinya adalah hal yang pengen gue omongin aja. Dan di hari ini sebenarnya jam 10.57, 3 menit lagi jam 11, tanggal 25 Oktober 2020. Jadi di episode kali ini, gue gak tahu apakah ini akan jadi berepisode-episode, tapi yang jelas di video yang kali ini, di podcast yang kali ini mungkin gue gak tahu sih sebenarnya gue mau bikin nama apa ya. Ya anggaplah podcast aja namanya ya. Itu gue pengen ngomongin tentang kehidupan gue saat ini, real life gue saat ini, terus tentang YouTube dan Tara Arts. Kenapa tiba-tiba jadi ada Tara Arts-nya gitu? Karena barusan ini gue habis nonton video Tara Arts yang judulnya adalah Live Karena Ketampanan Saya Unlimited Kayak Pulsa Prabayar. Gokil. Itu sebenarnya videonya live stream, dan itu live streamnya udah lama ya, hampir sebulan yang lalu, awal Oktober ini, dan gue baru nonton sih sebenarnya. Jadi gue tuh kadang emang sengaja, gue tuh salah satu subscriber Tara Arts yang udah cukup lama banget, dan kadang-kadang gue tuh sengaja nggak nonton video dia yang banyak gitu supaya nanti numpuk kan video dia ada banyak tuh, jadi gue bisa nonton ketika gue lagi ada waktu senggang. Dan ya barusan aja gue beres nontonin video archive-nya ya dari video live dia itu. Balik lagi kenapa gue jadi ngomongin Tara Arts itu, karena gara-gara video ini gue akhirnya jadi gara-gara nonton video dia itu gue jadi bikin podcast ini gitu. Gue tuh sebenarnya udah beberapa kali sih di beberapa kesempatan gitu pengen tentang bikin podcast juga gitu, pengen ngobrolin hal yang tidak berhubungan dengan game, tidak berhubungan dengan Digimon, apalagi karena channel gue saat ini sudah dikenal sebagai channel Digimon Real Rise ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, tapi ya kenyataannya seperti itu. Dan gue nggak terlalu gas banget gitu untuk bikin videonya atau bikin konten podcastnya itu, karena gue masih belum tahu gue pengen ngomongin apa gitu. Sebenarnya sih gue udah punya bayangan kayak gue sebenarnya pengen ngomongin tentang diri gue, tapi kayak gue nggak tahu apa yang harus gue mulai gitu. Dan gara-gara nonton video tadi, videonya Bang Tara, itu gue akhirnya memantapkan diri untuk oke, gue harus bikin itu, karena di dalam videonya si Bang Tara tadi itu salah satu quote yang gue suka banget dan membuat gue jadi oke, gue bikin sekarang nih konten podcast ini, adalah dia cerita tentang sebuah film dari gue lupa judulnya, yang pokoknya yang salah satu film yang muncul meme kayak you guys get the pay gitu, kalian dibayar kayak gitu. Itu kan dari film sebenarnya, dari kalau nggak salah tuh Family of Miller apa Miller Family gitu, gue lupa nama judul filmnya. Tapi gara-gara itu ada satu quote-nya yang bilang kalau misalnya kalian ingin melakukan sesuatu, kalian hitung 1 2 3 sebelum kalian hitung 1 2 3 langsung kerjain gitu, sebelum muncul negative thinking atau kepikiran hal negatif dari kegiatan yang akan kalian lakukan gitu. Jadi gara-gara itu gue langsung kayak anjir ya, benar juga sih. Jadi gue kayak termotivasi, dan entah kenapa sih itu kayak apa ya, membuat gue semacam ada getaran ya, anjir getaran lah. Intinya gue jadi memantapkan diri untuk bikin konten ini gitu. Dan nggak cuma itu doang sih. Jadi Tara Arts itu banyak lah ya berpengaruh terhadap hidup gue juga gitu. Jadi gue mungkin akan ngomong dari yang pertama dulu, yaitu tentang kehidupan nyata gue. Kenapa gue tiba-tiba pengen ngomongin ini? Karena memang di channel gue nggak pernah ngomong nih tentang kehidupan pribadi gue. Yang kalian tahu cuma nama gue, terus gue sibuk segala macam apa. Dan juga mungkin sekalian memperjelas dan memberikan informasi kenapa gue jadi kayak cukup jarang untuk upload, dan tidak seperti di awal-awal gue waktu masih nge-YouTube gitu. Ya jadi gue itu mungkin gue cerita sedikit tentang gue mulai nge-YouTube ya. Jadi YouTube itu sebenarnya udah lama banget gue tahu. Dari awal-awal mungkin belum sepopuler sekarang tuh gue udah tahu YouTube. Dulu gue pakai YouTube itu untuk nontonin kalian tahu Gatai nggak sih? Gatai itu bahasa Jepang dari combine ya, gabung gitu. Jadi kalau misalnya kalian tahu Power Ranger itu kan ada gabungan robot-robotnya tuh, ada scene dimana per parts robot itu bergabung jadi satu, jadi robot yang gedenya. Itu tuh gue suka banget kan. Gue tuh suka Power Ranger gara-gara itu, Power Ranger dan Super Sentai.
Jadi gue tuh nyari di YouTube yang ngebikin kompilasi dari semua Power Rangers, seri Power Ranger gitu. Nah itu tuh di situ tuh gue tahu YouTube, terus akhirnya gue jadi nonton banyak kompilasi segala hal dari YouTube gitu. Dan mungkin gue nggak pernah begitu hafal dengan konten creator di YouTube pada saat itu, tapi gue ingat satu nama, satu channel, dan sayangnya channel itu mungkin sekarang sudah tidak seperti dulu lagi ya, yaitu channel namanya Smosh. Channel ini adalah channel dengan subscriber nomor 1 di dunia sebelum akhirnya dibalap oleh PewDiePie, dan sekarang udah nggak jelas lah intinya. Gue ingat banget tuh dulu ada Anthony Padilla sama satu lagi siapa gue lupa namanya. Yang gue ingat sih Anthony Padillanya itu, dan dia udah cabut lah dari Smosh gitu. Tinggal si satunya lagi tuh Ryan apa ya kalau nggak salah namanya, gue lupa. Pokoknya Smosh itu adalah salah satu channel yang gue inget gitu dari pertama kali gue mengenal YouTube. Itu tahun kayaknya waktu pas gue masih SMA atau SMP ya, SMA kayaknya, SMA kelas 1 kelas 2. Itu berarti sekitar tahun 2008 2009. Berarti kayak ya mungkin di Indonesia, di luar negeri mungkin YouTube itu udah lama ya, tapi di Indonesia sih menurut gue YouTube baru populer itu 2013 ke atas, 2012-2013 ke atas gitu. Sementara gue udah tahu YouTube dari tahun segitu. Mungkin ada yang gue rasa juga banyak yang lebih tahu lagi sih. Maksudnya lebih mengenal YouTube lebih dalam lagi, lebih jauh lagi gitu daripada gue gitu. Karena gue juga tahu YouTube awal mulanya itu dari Kaskus. Jadi gue awal mulanya dari Kaskus. Enggak deh, gue tahu YouTube dulu baru dari Kaskus, karena selain mencari tentang Gatai Power Ranger itu, gue mencari tentang Kamen Rider, karena gue suka Kamen Rider dulu itu. Gue tuh dulu nonton Kamen Rider tuh gara-gara di TV, terus nyari DVD bajakan, dan karena gue ngerasa kurang DVD bajakan tuh susah banget nyari yang gue pengen, ya karena gue cari di YouTube gitu. Dan ternyata di YouTube juga nggak terlalu banyak kontennya gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi gue tuh punya akun YouTube tuh udah lama banget, tapi kayaknya dulu pakai email yang abal-abal, dan email itu gue lupa ya. Kayaknya dulu YouTube itu nggak terlalu butuh email kali. Apa iya ya? Intinya adalah gue punya satu email dari Yahoo waktu itu. Tapi kayaknya karena email Yahoo itu kan sempat bermasalah tuh, jadi gue nggak bisa akses lagi. Sampai akhirnya pas gue SMA ya, kayak gue nggak salah ingat, itu gue bikin akun Gmail, dan dimana setelah gue bikin akun Gmail itu adalah yaitu akun YouTube gue sampai saat ini gitu. Kayaknya itu 2010 deh. Kalau gue nggak salah ingat 2010 itu. Jadi gue bikin akun Gmail, dan yaitu akun YouTube gue sekarang ini kalau nggak salah dari tahun 2010 kalau misalnya kalian cek ya, kalau gue nggak salah ingat tuh. Nah, tapi gue nggak pernah ngupload video sama sekali, gue nggak pernah bikin konten sama sekali, sampai gue menyadari bahwa YouTube itu bisa menjadi suatu konten waktu pas gue nonton PewDiePie di tahun 2012. Itu gue dikasih tahu dari temen gue. Dan waktu itu ada game mobile yang gue lagi gandrungin banget, yang gue suka mainin banget, yaitu namanya Brave Frontier. Dari situ gue berpikir kayak, wah YouTube ini bagus ya, bisa jadi konten gitu. Tapi gue dulu nggak pernah tahu kalau YouTube tuh bisa menghasilkan uang gitu. Gue nggak pernah tahu sama sekali bahwa banyak hal yang bisa dicapai dari YouTube gitu. Jadi gue cuma tahu YouTube itu cuma sebagai apa istilahnya, wadah doang ya, wadah untuk bikin konten gitu. Nah, berjalan waktu ya, gue cuma jadi penikmat doang sih di YouTube gitu. Sampai gue sempat bikin lah beberapa video di channel gue gitu, tapi kebanyakan cuma untuk testing aja. Dulu Brave Frontier tuh gue sempat bikin juga, dan gue upload cuman buat ngetes HP gue tuh bisa nggak sih ngerekam game itu. Dan ternyata nggak bisa, dibilang bisa sih bisa, tapi dibilang enggak juga iya gitu. Kenapa? Karena dulu memorinya kecil banget, cuman 16 giga, dan setiap kali ngerekam itu kan butuh 1 giga lebih ya. Itu nggak cukup lah intinya memorinya, dan karena Android versi lama jadi ya banyak masalah lah intinya, sehingga akhirnya gue nggak pernah lanjutin lagi. Gue cuman rekam beberapa kali doang, habis itu udah nggak pernah gue lanjutin lagi. Terus habis itu udah gue stop, nggak pernah bikin konten lagi, kecuali konten kuliah, karena waktu itu ada kuliah yang butuh apa ya ibaratnya, bukti kalau misalnya praktikum itu ada bukti eksperimennya berhasil gitu. Nah itu gue bikin, gue upload di YouTube supaya nanti linknya tinggal gue kasih aja ke dosen gue gitu kan. Itu gue pakai YouTube dulu untuk itu, dan itu juga nggak banyak sih, cuman beberapa video doang. Sampai akhirnya gue lulus kuliah, kemudian juga gue kerja. Dan habis itu gue resign dari kantor gue. Nah di saat resign itulah gue mulai aktif untuk YouTube. Jadi sedikit informasi ya, gue itu kerja 2018 awal, kemudian gue resign 2019 tengah. Alasan gue resign karena gue pengen belajar banyak hal baru, dan gue baru menemukan sesuatu hal yang emang pengen gue kejar gitu. Nah di antara itu,
karena gue tuh tipikal orang yang suka banget dengan kerja ya. Gue tuh pecinta kerja banget, workaholic lah kalau mau dibilang kayak gitu. Tapi nggak separah, gimana ya, gue ngomongnya susah juga sih. Intinya gue suka kerja lah. Gue tuh jadi merindukan momen dimana gue sibuk ketika kerja. Nah ketika gue udah resign, gue itu karena memang gue memutuskan untuk tidak nyari kerja dulu dalam waktu dekat, gue jadi kangen nih dengan kesibukan gitu. Dan gue nggak tahu gue mau ngapain gitu. Akhirnya gue berpikiran, oh ya juga ya, kenapa gue nggak bikin konten YouTube? Kenapa gue nggak bikin kesibukan gue sendiri gitu dengan bikin video di YouTube gitu? Gue waktu itu sama sekali tidak berpikiran untuk punya views yang banyak, punya subscriber yang banyak. Bahkan gue nggak berpikir untuk ada yang nonton sebenarnya. Jadi dimulailah gue ngebikin konten YouTube. Dan sebenarnya tuh juga udah lama sih gue berpikiran untuk pengen bikin konten lagi di YouTube gitu. Gara-gara gue nonton channel, gue lupa namanya, CJM. Nah itu dia. Jadi channel CJM itu konten creator bola sih sebenarnya, intinya bola. FIFA Career Mode kalau nggak salah. Sebenarnya gue nggak nonton terlalu banyak sih tentang Career Mode-nya, tapi gue sering nonton ketika dia ngebahas tentang Arsenal, karena gue fans Arsenal kan, salah satu klub di Inggris yang gue favoritin banget selain Inter Milan di Italia. Dan dia juga adalah fans Arsenal, jadi gue ketemu video dia lah gitu di YouTube gitu. Dan dari itu gue berpikir kayak, oh bisa ya bikin konten bola nih. Walaupun sebenarnya gue udah pernah nonton beberapa YouTuber yang punya konten bola kan. Salah satunya adalah gue lupa namanya, PES Klasik apa ya kalau nggak salah nama channel YouTube-nya. Itu dia ngebikin konten PES 6 Master League. Nah itu salah satu inspirasi gue juga tuh untuk ngebikin konten di YouTube tuh awal mulanya. Terus gue juga sempet lihat KSI. Sekarang udah nggak main bola lagi sih kayaknya. Tapi dia dulu bikin konten tentang bola juga tuh, gue lumayan, ya nggak sering banget, tapi gue pernah nonton lah intinya video dia gitu. Gue berpikir, oh ternyata game bola ini bisa jadi konten yang gitu. Dan gue pribadi karena gue suka banget main PES, gue suka banget sepak bola. Dan gue suka main game sepak bola. Tapi game yang gue suka itu adalah PES. Nah karena gue nggak punya device atau gue nggak punya PS, nggak punya konsol yang terbaru kayak PS3, PS4 gitu, apalagi bentar lagi PS5 gitu. Dan gue juga nggak punya PC atau laptop yang punya speknya bagus, sehingga gue nggak bisa mainin nih PS yang baru-baru. Nah akhirnya gue cuma bisa main PS yang lama, yaitu PS6. Dan memang kebetulan juga gue emang cinta banget sama itu game gitu. Dari gue zaman SMA, itu game tuh gue suka banget. Karena tingkat kesulitannya tuh pas gitu. Dan pemain-pemain itu emang masih banyak pemain legendary yang ada di sana gitu. Yang sekarang udah pensiun, pada waktu itu tentu saja belum ya. Kalau sekarang udah pada pensiun. Contohnya kayak di Arsenal masih ada Thierry Henry, masih ada Freddie Ljungberg, terus masih ada siapa lagi? Robin van Persie masih 23 tahun kalau gue nggak salah. Bahkan di situ tuh Bergkamp udah pensiun sih sayangnya. Cristiano Ronaldo masih 23 tahun kalau nggak salah. Lionel Messi masih 22 tahun di Barcelona. Masih ada Ronaldinho di sana. Inter Milan masih punya macam-macam, ada Javier Zanetti, masih ada Materazzi, kipernya masih ada Toldo, walaupun Julio Cesar udah ada juga gitu. Strikernya masih Julio Cruz, Hernan Crespo juga udah ada di sana gitu. Pokoknya legend banget lah itu game bola ya. Dan gue tuh sering mainin, dan seringnya itu tuh dari zaman gue SMA sampai sekarang gue masih main itu game. Gue tuh suka banget dengan Master League-nya. Dari gue gak jago main PES sampai gue bisa, ya dibilang jago sekarang juga enggak sih sebenarnya. Tapi ya pokoknya gue Master League gue tuh udah jauh banget lah. Udah berkali-kali gue tuh ganti laptop segala macam, gue masih tetap mainin game itu. Bahkan save filenya itu masih ada yang lanjutan dari yang dulu-dulu banget gue mainin. Sempat ada hilang sih. Waktu itu gue main Master League pakai Arsenal. Udah tahun 2023 kalau gak salah. Terus kayaknya save filenya hilang, terus akhirnya gue baru bikin lagi itu pas gue awal-awal kuliah. Nah itu baru gue mulai lagi, dan ya sampai sekarang masih ada tuh save file lain. Dari awal mulai gue kuliah sampai sekarang masih ada. Itu game gue selalu mainin, dan buat gue main PES itu adalah pelarian dan juga momen dimana gue bisa me time. Jadi ketika gue main PES itu gue bener-bener berdialog dengan diri gue gitu. Apa yang gue lagi pikirin, apa yang pengen gue, masalah yang gue hadapi, itu gue biasa dialog dengan diri gue sendiri tuh ketika gue main PES. Jadi gue tuh menemukan zennya gue itu ketika gue main PES. Dan itu masih sampai sekarang, dan baru sebenarnya beberapa jam yang lalu gue masih mainin game itu karena gue lagi ada yang gue pikirin banget, dan gue rasa dengan main PES itu memang bisa selalu bisa membuat gue lebih tenang lah gitu. Itu cara gue sih by the way. Nah karena gue terlalu sering main itu, gue pikir kenapa nggak gue jadiin konten aja gitu. Dan akhirnya
setelah berbulan-bulan gue berpikir, gue masih ragu-ragu. Itu kan gue resign bulan Juli ya. Gue itu baru mulai start bikin konten PES itu di bulan September. Berarti sekitar 2 bulan setelah gue resign. Itu baru gue mulai start upload konten PES awal mulanya. Kalian bisa lihat di channel gue. Itu di bulan September 2019 itu adalah video judulnya kalau nggak salah tuh PES 6 settingan awal kalau nggak salah. Itu lumayan sih viewsnya, nggak sampai 1000 sih, tapi 600an itu lumayan lah, banyak ya ternyata yang nonton video itu. Mungkin karena dikira itu settingan untuk install kali ya, padahal itu sebenarnya settingan Master League gitu. Judul itu ternyata penting ya memang untuk views gitu. Tapi ya itu yang terjadi. Gue mulai upload di situ sampai gue inget banget. Gue itu sebulan pertama gue upload tuh kayak nggak ada yang nonton, asli, cuman 0, 1, 0. Ya nontonnya paling gue doang, cuman itu juga karena gue ngecek itu. Dan gue waktu itu nguploadnya pun dengan menggunakan laptop yang tidak punya VGA, alias cuma integrated graphic gitu. Pakai laptop jadul lah intinya, laptop second yang gue beli setelah gue resign dari kantor gitu. Karena kalau ya gue punya laptop, tapi laptop kantor sih waktu itu. Pas gue resign gue balikin laptopnya, dan gue karena gue nggak punya laptop, jadi gue berpikir ya gue beli laptop lah, laptop second aja lah, nggak perlu yang gimana banget gitu. Yang penting bisa mainin PES gue gitu kan. Ya udah, karena gue beli laptop second ya sekitar 5 juta lah cuman harganya gitu. Ya itu akhirnya gue ternyata kuat lah gitu intinya buat main PES dan gue rekam gitu. Nah itu gue masih belum kenal namanya OBS, belum apa, jadi gue ngerekam tuh pakai Windows Capture. Coba gokil nggak sih itu? Jadi kualitas gambarnya bisa dilihat sendiri, luar biasa hancur. Terus juga gue pakai gue pakai mikrofon itu belum kayak sekarang nih. Gue sekarang udah punya mikrofon kondenser. Dulu mah gue pakai HP, bener-bener pakai HP. Terus gue belum kenal Audacity, belum tahu cara ngedit video segala, belum tahu cara ngedit suara dan segala macem. Ya tapi di situ gue baru memulai, gue start banget semuanya di situ. Gue mulai dan yang gue upload. Seiring dengan berjalannya waktu, gue mulai ngerasa kayaknya kalau cuma main PES doang nih gimana ya, kurang gitu. Gue tuh sebenarnya dari dulu suka banget dengan game retro, suka banget. Bukan karena ngikutin orang atau gimana ya, tapi emang gue suka gitu loh. Dan itu juga sebenarnya diperparah karena gue nggak tahu ya apakah ini benar-benar penyakit OCD atau enggak. Tapi mungkin bisa dibilang gejala orang kena OCD ya. Jadi gue tuh nggak bisa melakukan sesuatu atau ya melakukan sesuatu lah bisa dibilang itu yang tidak sesuai dengan urutan. Misal ada game paling umum ya, Final Fantasy. Sekarang Final Fantasy udah diumumkan Final Fantasy 16. Gue nggak akan bisa main itu game. Kenapa? Karena gue belum pernah main Final Fantasy 15. Final Fantasy 14, Final Fantasy 13 dan sebelumnya. Gue nggak bisa main itu. Gue tuh kayak ganjel banget gitu kalau misalnya gue mau maininnya gitu. Misalnya tiba-tiba udah rilis nih, gue langsung main gitu nanti pas dia gamenya rilis. Gue nggak bisa kayak gitu. Gue nggak tahu kenapa, tapi gue ya itu namanya, mungkin itulah gejala penyakitnya itu ya. Makanya gue nggak bisa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan berurutan. Sehingga untuk bisa karena gue walaupun gue nggak merasa ganjel atau gimana, tapi gue tetap pengen bisa mainin Final Fantasy 16. Maka yang harus gue lakukan adalah gue mainin tuh Final Fantasy 1 dan seterusnya sampai nanti bisa sampai di Final Fantasy 15 dan akhirnya main Final Fantasy 16 ketika dia udah rilis. dan ya itu sebenarnya akan memakan waktu yang sangat lama sekali, karena sampai sekarang aja di serial Diary Game gue aja gue baru beres Final Fantasy 4. Gue masih ada 12 Final Fantasy lagi yang harus gue mainin, ditambah lagi 2 Final Fantasy-nya itu adalah game online, alias tidak mungkin tamat dong. Jadi ya mungkin kalau yang tidak bisa ditamatin itu mungkin gue dari segi mental gue mungkin bisa ya nge-skip lah ya, karena gue tahu secara sadar, gue tahu dari diri gue sendiri bahwa itu mungkin itu game yang tidak mungkin bisa ditamatkan. Sehingga mungkin nanti yang akan gue lakukan, gue cuma ngetes main. Udah tahu gameplay seperti apa, udah tahu gamenya seperti apa, baru kayak yaudah berarti gue bisa lanjut gitu. Nah, tapi mungkin kalian juga bisa mikir, mungkin ada juga yang mikir bahwa kenapa nggak Windows Gaming aja, kenapa nggak nonton orang main aja. Itu juga sebenarnya salah satu yang gue lakukan supaya gue bisa merasa tidak seganjal itu gitu. Dan sayangnya nggak ngefek di semua hal gitu. Sayang banget, gue juga nggak tahu kenapa ini aneh gitu. Gue juga sebenarnya merasa aneh. Jadi misalnya contoh kayak Spider-Man yang PS4 ya, itu untungnya sih dia nggak nyebutin Spider-Man 5 gitu misalnya. Wah kalau udah disebutin Spider-Man 5, asli gue harus
harus banget tuh nonton dulu atau main gamenya dulu yang Spider-Man 1, 2, 3, 4 gitu, baru gue bisa yang Spider-Man 5. Untungnya enggak, jadi gue enggak terlalu ganjal banget, walaupun sebenarnya ada pemikiran gue, tapi kan gue belum pernah nih mainin atau nonton orang main Spider-Man yang sebelumnya gitu. Tapi ternyata ya ngefek lah, bisa gitu. Ternyata bisa gue lewatin cukup dengan nonton orang main gitu. Nah sayangnya film fantasi nggak bisa kayak gitu. Terus ya udah, gara-gara itu juga gue jadi kepikiran nih, oh ya kenapa nggak gue bikin aja sekalian gitu ya? Kenapa nggak sekalian gue main, gue bikin aja nih di YouTube gue gitu kan? Karena kalau cuma main PES doang sebenarnya rada-rada bosan. Gue tuh nggak sesering itu juga banget sih main PES sebenarnya. Makanya gue pikir, oh ya udahlah, biar sibuk nih ya kan, biar makin sibuk lagi nih, gue main PES juga, gue main juga nih serial RPG dimulai dari Final Fantasy kan, lumayan karena gue pengen main game Final Fantasy yang paling baru. Terus juga gue juga kebetulan banyak banget serial Final Fantasy yang belum gue mainin. Gue tuh cuman dari semua Final Fantasy yang benar-benar gue tamatin banget itu cuma Final Fantasy 1. Itu pun di versi Game Boy. Pada waktu gue masih SD. Dan gue mainnya ngasal banget. Gue sampai lupa ceritanya seperti apa. Gue cuma tahu kita pakai 4 Warriors of Light. Nggak ada namanya. Tujuan kita menyelamatkan putri. Habis itu kita berkeliling melakukan sesuatu. Itu yang gue ingat pada waktu itu. Sehingga akhirnya bagus juga nih sambil gue retrospektif lagi mengingat kembali tentang Final Fantasy. Akhirnya dimulailah itu serial Diary Game. Dan sebenarnya nama serial Diary Game itu sudah lama gue pikirkan, tapi baru terrealisasinya ya pada waktu itu gitu loh. Sehingga dimulailah itu serial PES gue, namanya tuh Diary Game, Diary PES ya, PES Diary atau apa, gue lupa sih nama serial gue sendiri. Tapi intinya serial gue bermain PES dan serial Diary Game gue. Itulah gue mulai. Terus tiba-tiba seiring dengan gue berjalan main game itu, gue dikala gue lagi nggak main game RPG, itu kan gue sengaja bikinnya ganti-gantian nih. Jadi misalnya hari Senin gue main PES, hari Selasa gue main RPG, hari Rabunya gue main PES lagi, sehingga sebenarnya stok video gue tuh udah banyak banget, sehingga gue tuh bisa tinggal ngupload doang. Jadi ada momen dimana gue tuh kosong banget, gue nggak bisa, nggak ada yang gue lakuin. Dan gue karena gue pengen kesibukan, gue jadi galau. Gue kayak ngapain nih aja, ngapain nih, gue harus ngapain nih gitu. Tiba-tiba gue teringat satu game satu game online yang dulu gue gandrungin banget. Nih game bikin gue rusak juga sih sebenarnya. Dan ya itu gamenya adalah namanya DMO alias Digimon Master Online. Tuh game Digimon loh. Itu bisa dibilang game Digimon pertama kali ya yang gue upload di video di YouTube gue, maybe gue lupa deh. Dan waktu itu gue inget konten creator terutama yang Indonesia tuh gak terlalu banyak sih. Nah sebenarnya itu juga adalah konten yang gue rada eksperimen, karena gue pengen coba channel gue ini bisa gak ya nge-reach penonton luar, penonton dari negara luar gitu. Karena setahu ya namanya juga game online internasional ya, isinya harusnya banyak orang luar gitu. Dan setahu gue sih di PES itu yang paling banyak itu orang Eropa yang main dan orang Brazil. Jadi gue mungkin coba lah ya testing gitu, bisa nggak nih dapat reach atau engagement dari penonton dari Eropa mungkin atau dari Brazil gitu. Dan akhirnya gue coba main tuh game DMO itulah, Digimon Master Online. Gue bikin serial namanya Chill Play, alias itu game nggak gue edit. Jadi gue cuma bener-bener main, farming, grinding, leveling segala macem, dan nggak gue edit, langsung gue upload di YouTube. Karena kalau ngedit video 3 jam di laptop jadul gue itu gue butuh rendering 5 jam kali. Lama banget intinya kalau misalnya gue harus ngeditnya gitu. Jadi akhirnya ya udah gue upload aja. 3 jam gue upload kayak gitu. Dan itu ternyata membuat bener teori gue bahwa gue bisa nge-reach dari luar gitu intinya. Gue dapat banyak penonton dari Brazil. Itu waktu pas gue cek analytics itu gue dapet tuh dari Brazil. Terus gue dapet juga dari Eropa juga ada beberapa. Dan ketika sebenarnya kan gue punya guild tuh di server Leviamon. Kalau misalnya ada yang main demo tuh gue adalah salah satu player yang nggak beta player sih, tapi gue salah satu pemain yang masuk top berapa lah gitu. Pokoknya salah satu yang tercepat lah leveling timernya. Sehingga gue waktu itu dapat title yang eksklusif lah pada waktu itu. Terus juga gue punya guild yang mungkin sekarang orang udah nggak kenal lah, tapi dulu cukup legend. Cukup legend sih namanya, tapi sekarang udah nggak ada yang tahu lagi. Bahkan waktu pas gue comeback juga nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang peduli juga sih sebenarnya.
Karena mungkin udah pada pindah ke server Omegamon. Jadi gue punya guild namanya Sanctuary. Itu guild sebenarnya bukan gue yang bikin, itu teman gue yang bikin. Tapi karena dia udah lama nggak main dan beberapa kali ganti guild master sampai akhirnya tuh ada di tangan gue. Karena semuanya udah pada pensi dan nggak main lagi, ya udah sampai sekarang gue jadi guild master mati lah gitu. Nah, karena yang online cuman gue sama adek gue juga nggak sering-sering banget sih, sesekali doang. Ya udah akhirnya gue coba berpikir nih, karena gue udah kepalang tanggung mau bikin konten juga, kenapa nggak sekalian gue gede ini, ya kan? Biar ada teman ngobrol juga lah, sekalian gue grinding leveling gitu. Akhirnya gue mau coba bikin ini guild jadi guild internasional. Gue coba lah rekrut orang siapapun yang lagi online, yang online di game demo itu. Yang pengen kasual lah gitu, intinya mainnya nggak tryhard banget gitu. Ketemulah gue dengan berbagai orang dari berbagai dunia yang mau join di guild gue itu, sehingga gue ngajak mereka untuk coba nonton dan subscribe channel gue. Aku ketemu teman gue dari Malaysia, gue ketemu teman gue dari Kanada, ada juga yang dari Pakistan, ada juga yang dari Jerman, ada yang dari Austria. Tuh pokoknya gue seneng banget lah. Sampai akhirnya ada juga yang dari Serbia. Nah, sampai ada akhirnya sampai momen dimana gue mulai ngerasa jenuh dengan game itu gitu. Dan jenuhnya itu karena gue mulai ngerasa nih guild tiba-tiba jadi mulai tryhard. Nah, itu tuh momen-momen dimana gue mulai ngerasa, waduh, kayaknya gue udah mulai bosan juga nih dengan konten ini. Mungkin gue coba stop dulu lah gitu. Nah, nggak lama dari gue mulai bikin konten demo itu, muncul lah game Digimon Rise. Gara-gara Digimon Rise itu bisa dibilang ya, channel gue sekarang jadi channel Digimon Rise. Itu jadi apa ya, mungkin bisa dibilang jadi patokan beberapa player Indonesia ya, karena gue juga bikinnya emang Digimon Rise Indonesia. Jadi ya sebenarnya awalnya karena gue memang suka Digimon gitu. Itu alasan gue main demo juga. Dan gue main Digimon Rise itu karena gue pernah main yang versi Jepang waktu pas gue masih kerja dulu. Itu gue main versi Jepang dan ini seru, wah seru banget nih gitu. Cuman memang dulu battle parknya ya Allah, menyedihkan sekali ya. Tapi gue tuh stop karena gue nggak bisa ngebalance nggak bisa nge-manage. Gue kerja sama ada game lain yang gue mainin, yaitu waktu itu gue masih gila-gilaan main Marvel Future Fight. Itu gue main 2 account lagi, jadi susah banget gue manage. Akhirnya Digimon Rise-nya karena gue itu juga udah susah banget pada waktu itu, gue nggak bisa ngikutin metanya. Padahal waktu itu masih baru-baru banget sih, kayak 3 bulan atau 4 bulan. Cuman gacha gue ampas banget sampai akhirnya gue nggak bisa ngikutin meta. Ya udah gue berhenti lah gitu, gue mengorbankan Digimon Rise. Nah pas Digimon Rise Global itu ada kabarnya, gue langsung pre-register sih memang, walaupun gue nggak ada niatan sama sekali untuk bikin kontennya awal mulanya. Bahkan waktu pas gue main juga pertama-pertama itu juga gue main gara-gara gue baru sadar kayak di iPhone gue tiba-tiba terinstall. Gue lupa kalau gue tuh udah pre-register juga di iPhone gue gitu. Jadi otomatis terinstall. Gue pikir ya udahlah sekalian main. Itu gue inget di hari Dewan banget itu gue main-main. Habis itu gue ya hokin, dapat beberapa mega di awal juga. Kayak Minervamon, Boltmon, terus habis itu gue dapet siapa lagi ya mega-mega di awal itu ya. Hai Andromon tuh setelahnya sih, gue nggak langsung dapet di awal. Kalau nggak salah siapa ya, Vademon kalau nggak salah ya. Lupa lah, pokoknya ada beberapa mega yang gue dapet di awal. Itu jadi base gue main di Digimon Rise. Jadi gue ngerasa wah ini kayaknya gue disogok nih buat main. Ya udah sambil gue main udah level beberapa gitu, gue mikir kayaknya kalau gue bikin konten Digimon Rise ini boleh juga kali ya. Gue cek di YouTube kan apa ada yang bikin, ternyata udah ada dong. Udah gitu viewsnya banyak banget gitu kan. Terus gue kayaknya gue nggak bisa bersaing nih sama mereka. Tapi ya udah nggak apa-apa. Toh gue juga memang bikin channel itu memang buat fun gitu loh. Memang buat fun. Terus ya udah gue bikin aja gitu. Tata caranya lah apa segala macam. Terus setiap ada gacha, gue bikin kontennya tuh. Dan ternyata gara-gara kebiasaan gue bikin video di Digimon Rise itu sambil gue juga memang suka dengan menjelaskan ya tentang gameplay, mekanik segala macam. Ternyata gue juga nggak nyangka nih sekarang malah jadi, mungkin bisa dibilang, gue nggak berani lah bilang patokan kali ya. Pokoknya intinya sekarang jadi salah satu sumber pengetahuan tentang game Digimon Rise gitu. Yang mana gue seneng sekali karena ternyata komunitasnya juga yang gue coba bangun itu sangat-sangat suportif sekali. Gue bener-bener berterima kasih banget dengan siapapun yang selama ini berpartisipasi di kolom komentar tuh, bener-bener gue bikin happy banget. Dan bikin itu salah satu motivasi gue juga yang membuat gue terus bermain dan bikin kontennya ya. Jadi ya itu bisa dibilang awal mula gue nge-YouTube ya. Karena tiba-tiba dari yang gak ada yang nonton, terus tiba-tiba ada yang selalu nontonin video gue. Setiap gue upload tuh ada yang nonton langsung. Kadang-kadang tuh bahkan belum ada 5 menit udah ada yang komen gitu. Kayak wow, gila, gue bahagia banget. Dan dari situ bikin gue jadi semangat untuk bikin konten di YouTube-nya. Nah, tapi
gue tuh dulu mungkin sebelum gue sampai pengen cerita tentang diri gue lagi yang pengen curhat lah ya sebenarnya. Itu gue kan sebenarnya tiap hari tuh memang punya jadwal untuk ngupload satu video satu hari. Bahkan gue sempat bikin sehari 2 video. Jadi video paginya itu video gue serial diary game. Terus malamnya itu gue upload antara Digimon Re-Arise sama DCDF Final Fantasy Opera Omnia. Itu memang sengaja gue bikin jadwal gitu. Jadi paginya itu ya itu game RPG, malamnya adalah game mobile gitu. Dan sengaja gue bikin kayak gitu supaya banyak game yang gue cepat tamatin gitu. Game RPG-nya cepat gue tamatin sehingga gue bisa segera nih mainin game-game yang baru gitu. Karena gue juga pengen sebenarnya main game-game baru. Ntar gue pindah posisi dulu. Oke, biar PW. Itu gue udah bikin jadwal kayak gitu dan so far so good sampai akhirnya di bulan Agustus tahun ini gua memutuskan untuk mendaftarkan diri gua ngambil S2. Well, ya gua mungkin kasih tahu aja ya gua ngambil S2 di mana. Gua ngambil S2 di UI. Karena gua tinggal di Depok dan UI itu dekat banget dengan rumah gua sih, benar-benar dekat ya. Rumah gua di Depok by the way. Jadi ya gua memutuskan untuk ngambil S2 di UI. Ini di sini mungkin gue curhat ya. Gue curhat aja lah, nggak apa-apa gitu. Sebenarnya gua itu nggak ada niatan untuk S2. Yang ada niatannya itu sebenarnya adik gua sih. Adik gua tuh memang pengen S2 dan orang tua gua juga emang ngedukung dia untuk daftar S2 gitu. Gua pribadi gua nggak sepengen itu untuk daftar S2 gitu karena gua lebih pengen nyari kerja. Dan sejujurnya dari awal tahun itu gua memang udah mulai cari kerja. Sayangnya terima kasih pandemi ini gue jadi susah jadi dapat kerja lah gitu. Gue udah beberapa kali interview, bahkan interview yang terakhir gue itu kayaknya sih gue gagal itu gara-gara ya itu juga. Jadi gue inget gue udah interview user 2 kali, pas yang terakhirnya pas pula di minggu dimana waktu itu lagi gila-gilaan lah corona. Ya abis itu gue dapat informasi gue nggak dapat lah gitu kerjaan gue. Padahal itu salah satu perusahaan yang gue impin banget untuk bisa join gitu. Dan gue udah beberapa kali daftar di sana tapi nggak pernah berhasil sampai dapat interview yang kali itu di posisi yang waktu itu gue pas pula gitu kan. Tapi ya sudahlah, mungkin memang bukan takdir gue untuk bisa kerja di sana. Pada akhirnya gue dinyatakan tidak jadilah gitu di sana. Ya gue bisa apa gitu kan. Selain ya udah kan gue pikir ya udahlah berarti gue harus lebih banyak fokus di YouTube. Itu makanya sebenarnya alasan gue juga bikin 1 hari 2 video. Padahal itu sebenarnya kalau mau dibilang hektik banget sih sebenarnya untuk bikin video karena nggak cuma bikin, gue harus ngeditnya juga dan dengan kecepatan internet yang sangat apa adanya. Jadi ya gue harus bisa manage semuanya dengan baik gitu. Sekarang juga mungkin sempat nyadari ada beberapa kali gue jadwalnya nggak sesuai dengan yang gue pengen gitu. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah karena sudah hampir lama banget lah gue nggak dapat kerja dan gue udah mulai agak khawatir juga kalau misalnya terus-terusan kayak gini, sementara umur gue juga udah mulai menuju dimana gue harus mulai memikirkan untuk berkeluarga. Jadi gue khawatir lah intinya kayak gitu kan. Sehingga kalau misalnya gue kayak gini terus, gue ngelamar juga susah dapet. Dan kebetulan orang tua gue juga support gitu. Akhirnya ya gue memutuskan untuk ngambil S2. Tadinya gue pikir dengan gue ngambil S2 ini, gue bisa lah gue sambil manage. Maksud gue kan S2 juga gue pikir dulu gak sesibuk itu. Karena gue ngeliat berapa anak S2 dulu yang gue kenal gitu, kayaknya gak sesibuk itu ya. Ternyata gue salah bro. Ternyata S2 gue sangat memakan waktu sekali. Jadi gue sekarang itu gimana ya? Oh ya gue lupa juga nyeritain bahwa gue sebenarnya di bulan Juli kemarin itu sebenarnya setelah gue nggak dapat kerja gitu, gue dapat referral maybe dari temen gue, bisa dibilang kayak gitu. Dia ngawarin sesuatu freelance lah sebenarnya dan gue daftar, ternyata gue dapat gitu. Jadi gue nge-freelance lah sebenarnya sekarang. Bisa dibilang gue sekarang kerja sambil kerja lah. Jadi kuliah sambil kerja sambil nge-YouTube juga gitu. Dan gue nge-freelance di kontrak sampai akhir tahun ini. Dan lumayan. Uang gaji dari gue kerja itu banyak yang gue investasiin ke channel YouTube gue sebenarnya. Kayak gue beli Elgato untuk bisa ngerekam dan live Nintendo Switch gue. Terus juga gue beli monitor selain untuk kerja, untuk kuliah dan juga untuk produktivitas YouTube sebenarnya.
Terus juga gue sempet apa lagi? Belum banyak sih yang sebenarnya gue beli. Oh, gue beli mikrofon, gue baru ingat tuh. Itu juga dari uang gaji gue. Jadi banyak yang gue investasiin sebenarnya untuk YouTube dan kerjaan gue sih sebenarnya gitu. Dan masih banyak hal lagi yang mungkin pengen gue upgrade, kayak misalnya gue pengen beli konektor untuk HDMI iPhone gue supaya gue bisa live nanti main Digimon Rise dan juga DCD Final Fantasy. Terus juga gue berpikiran nanti untuk upgrade laptop gue, karena ini sebenarnya laptop yang gue pakai ini adalah laptop bokap gue sebenarnya, tapi dia karena nggak pakai jadi ya gue yang pakai gitu. Dan untungnya ini adalah laptop gaming walaupun speknya ya spek 2017 sih sebenarnya, jadi ya sudah tidak relevan dengan saat ini, tapi ya karena lumayan ya, masih lumayan jadi ya masih gue pakai gitu. Tapi untuk kedepannya gue harus upgrade gitu, jadi gue masih banyak hal yang harus gue tabung lah gitu, gue siapin. Nah karena gue kerja meskipun freelance ya, gue kerja terus gue kuliah, dan ternyata kuliahnya itu tidak seperti yang gue bayangkan. Ternyata cukup sibuk dengan tugas sih sebenarnya. Kuliahnya sih nggak sesibuk itu, tugasnya ya Allah. Sehingga akhirnya gue jadi susah manage waktunya gitu. Gue bener-bener setelah gue bukan hampir lagi sih, gue udah setahunan berarti nggak kerja ya. Bener dari Juli 2019, terus gue mulai start kerja lagi tuh Juli tahun ini ya, berarti bener setahun gue nggak kerja. Tiba-tiba gue kerja dan sekarang gue kuliah. Itu waktunya bener-bener wah gila sih. Gue bener-bener di sebulan pertama tuh gue lumayan struggling banget sih. Sekarang udah sekarang ini udah akhir Oktober ya, bentar lagi November, itu makin gila lagi. Kenapa? Karena gue bentar lagi mau UTS. Jadi banyak hal yang bener-bener harus gue korbankan untuk S2 gue ini sebenarnya. Dan S2 gue ini sebenarnya juga selain harus gue prioritasin sih sebenarnya, karena biayanya nggak murah. Gue pakai uang pribadi ya untuk kuliah ini. Jadi ya wajar lah kalau misalnya ini jadi prioritas gue gitu. Dan YouTube juga memang dari awal bukan prioritas. YouTube itu cuma kesibukan gue aja yang jadi hobi gitu kan. Dan juga sebenarnya alasan gue ngambil S2 itu karena itu tadi, gue tuh pengen upgrade diri juga dan menambahkan juga peluang gue untuk bisa mendapatkan kerja yang gue inginkan. Selain karena emang gue suka belajar, gue suka banget dengan belajar. Dan alhamdulillahnya adalah jurusan yang gue ambil ini adalah jurusan yang gue suka, gue pelajarin. Gue rasa ya jurusannya nanti mungkin kalian tahu sendiri lah ya, gue nggak perlu nyebutin di sini. Nanti suatu saat pasti kalian akan tahu sendiri sih, entah gue yang sebutin atau kalian tahu sendiri ya. Intinya sangat gue senangi lah gitu. Dan gue sebenarnya lagi berpikir apakah gue pengen berbagi tentang hal itu gitu. Makanya gue sebenarnya agak, ya ini salah satu kenapa gue agak nahan-nahan diri gitu untuk bikin podcast ini, karena takutnya malah jadi curhat doang gitu. Tapi ya bodo amat lah ya channel gue. Nah jadi seperti itu. Dan terus apa hubungannya nih dengan Tara Arts tadi gitu? Sebenarnya Tara Arts itu adalah inspirasi gue juga sih untuk nge-YouTube gitu. Karena dari mereka tuh gue tahu kalau nggak mesti ngikutin pasar, nggak mesti ngikutin pasar sih, nggak mesti ngikutin yang lagi rame lah gitu. Maksudnya tetap bisa idealis ya, walaupun tetap harus ada porsi pasarnya gitu. Raditya Dika tuh bilang kalau dia tuh bikin konten tuh dua. Yang pertama itu memang ngikutin pasar, yang satu lagi yang emang sesuai dengan keinginan dia. Jadi itu nggak gila gitu. Jadi itu kayak menjaga sanity dia gitu, sampai tetap income-nya stabil gitu. Nah, Tara Arts tuh juga mau ngasih tahu gitu. Jadi kayak semua hal itu bisa kita lakukan. Apapun yang kita suka tuh pasti nanti akan ada pasarnya gitu. Walaupun ya tergantung kita bikin pasarnya sendiri atau memang pasar itu sebenarnya udah ada tapi kita belum reach aja ke sana gitu. Nah, gue tuh main PES, gue bikin game retro, itu tuh pasarnya tuh kecil banget. Pasti gue tuh sadar banget gitu. Makanya gue sejak awal memang tujuannya bukan untuk jadi YouTuber yang rame penontonnya, banyak subscribernya, terus tiba-tiba dapat endorse segala macam. Ya itu tuh bonus sih menurut gue. Kalau suatu saat nanti channel gue bisa dapat 1000 subscriber, gue bisa monetize dari situ. Bahkan juga kemarin sebenarnya ada yang nanya juga kayak live streamnya nanti kenapa nggak pasang link donasi gitu. Karena gue masih ngerasa kayak gue belum pantas gitu. Tapi mungkin nanti gue akan coba ya. Gue akan coba kasih link donasi kali ya. Gue agak malu sih mau naruh itu, tapi ya mungkin nanti gue akan coba lah. Kayak ya nggak ada sama sekali paksaan untuk coba donasi. Tapi kalau yang ada, yang jelas uangnya nggak akan gue pakai untuk buat happy ya. Tapi yang akan gue pakai untuk ya aktivitas YouTube gue gitu. Jadi dari YouTube untuk YouTube gitu maksud gue.
semuanya akan gue pakai untuk ya kualitas, meningkatkan kualitas video gitu. Misalnya nanti gue akan beli, mungkin pertama yang akan gue lakukan adalah gue beli konektor HDMI-nya itu, karena tuh harganya lumayan mahal banget. Atau kalau enggak nanti gue mungkin upgrade ya, karena iPhone gue ini kan iPhone lama ya, iPhone 7 Plus itu udah lama banget. Jadi mungkin gue akan nabung juga untuk beli iPad maybe, karena kemarin teman gue nyaranin beli iPad aja sih kalau mau bikin konten di YouTube gitu kata dia. Layarnya lebih gede, terus juga performanya juga lebih oke gitu. Jadi ya bisa lebih bagus lah untuk kualitas kata dia. Terus gue jadi kepikiran, oh iya juga sih. Tapi itu juga harganya sama kayak harga laptop second sih, sekitar 7 jutaan ya. Jadi pasti akan lama banget gitu. Gue nggak yakin sih gue bisa beli itu pakai uang pribadi gue sekarang gitu, karena masih banyak hal yang harus gue tanggung dan gue ini apa ya, gue keluarkan gitu lah, masih banyak prioritas lain. Nah ini seperti itu. Jadi mungkin nanti uang donasinya, kalau ada yang donasi gitu maksud gue, itu bisa dipakai untuk hal-hal yang kayak gitu. Terus juga dari Tara Arts itu gue belajar bahwa main game itu memang harus fun. Main game itu apa yang kita suka gitu. Gue tuh ngelihat banyak banget yang bikin channel YouTube itu karena mikirnya dapat duit, dapat monetisasi. Akhirnya ya bikin kontennya adalah yang ngikutin yang lagi trending. Akibatnya apa? Akibatnya jadinya YouTube-nya tidak menyenangkan sih kalau menurut gua. Lihat aja Reza Arab sampai males kan bikin konten-konten yang kayak gitu. Akhirnya dia bikinnya semau-maudi, dan untungnya sih dia punya komunitas yang sangat solid sejak dulu ya, sehingga apapun yang dia bikin sekarang itu ya pasti dimakan sama penontonnya gitu. Terus juga Taras juga sebenarnya kayak gitu, komunitasnya dari dulu udah kuat. Jadi apapun yang dia bikin sekarang dengan judul apapun yang tidak mengikuti standar, kalau misalnya kalian nonton tuh bagaimana cara menaikkan views, itu pasti salah satu cara adalah dengan menggunakan judul yang ada di deskripsi, ada di paket teks segala macam. Ya lihat aja tuh Tara Arts bikin judul kayak gimana, tapi tetap aja nonton di atas 100.000 gitu kan. Arab juga bikinnya kayak gitu, bikin kayak gimana juga kadang nembus 1 juta. Raditya Dika ya juga kadang-kadang kayak gitu. Pokoknya intinya kalau memang kalian udah punya komunitas yang gede, mau apapun yang kalian taruh, mau kalian gak kasih judul juga yang nonton tetap banyak. Tapi kalau kayak channel-channel kecil kayak gue, apalagi yang wah itu gue inget banget ya, gue tuh kan bikin channel tuh bulan September ya. Akhir September itu 31 Desember 2019. Berarti sekitar 3 bulan dari gue nge-YouTube itu gue masih baru punya subscriber 20-an. Sekarang hampir November gue udah punya subscriber. Untuk saat ini ya, malam ini gue cek, ini gue refresh lagi deh biar saya gue nggak salah-salah juga nih. Itu gue punya subscriber 345. Jadi itu penambahannya lebih dari 1000%. Mungkin 1500% bisa dibilang. Lebih kali ya. Tunggu. 100% itu kan naik 2 kali. Berarti kalau misalnya gue nambah 200 itu kan 1000. Terus gue nambah 1,5. Iya, berarti 1500% lah. Dari penambahan gue yang di bulan di akhir tahun kemarin gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang channel gue tuh baru aktif banget jadi content creator. Gue nggak mau ngomong jadi YouTuber kali ya, content creator di YouTube. Nah, nggak lah, YouTuber lah berarti. Itu gimana ya? Intinya gue mulai rajin upload itu mulai September tahun kemarin sampai sekarang, berarti udah setahun lebih ya, setahun jalan 2 bulan ini, berarti setahun sebulan lah. Itu dapat 300 subscriber. Menurut gua ini udah kenceng, udah gede banget. Mungkin ya ada lah beberapa teman, gue juga punya teman sih yang waktu itu gue join di grup Facebook itu kayak sama-sama suka dengan game-game lama gitu ya. Itu waktu itu dia subscriber juga masih ratusan awal gitu. Sekarang udah 1000-an lebih gitu. Banyak lah teman gue yang awalnya subscribernya awalnya di bawah gue atau sama gitu, sekarang udah jauh lebih tinggi dari gue gitu. Ya mungkin karena mereka karena sekarang kan lagi rame live ya, jadi pada sering live, terus juga mainin game yang memang yang penonton Indonesia suka, jadi akhirnya channelnya banyak. Sementara gue kan nggak kayak gitu loh, gue jarang live. Gue sekali live juga yang gue mainin yang nggak rame-rame banget, kecuali Genshin Impact ya, itu pun juga gue main. Menurut gue daripada live gue main gue tuh live tuh kan main cuma 2 game ya. Yang pertama itu main Cyber Sleuth, yang satunya lagi main Genshin Impact. Itu gue main Genshin Impact gak serame gue main Cyber Sleuth gitu. Cyber Sleuth itu pokoknya selalu di atas lah, viewsnya lebih tinggi daripada Genshin Impact. Padahal Genshin Impact lebih rame gitu kan sebenarnya harusnya. Jadi ya mungkin itu ngaruh juga gitu ke performa dia. Mungkin, dan dia juga mungkin promosi ya. Banyak teman gue tuh promosi, terus juga bikin konten yang giveaway segala macam, sehingga
ya magnet lah ya untuk channel mereka. Sebentar gue kan nggak kayak gitu, karena dari awal memang gue nggak ada target gimana gitu. Gue nggak pernah nargetin wah gue harus 1000 subscriber di bulan ini atau gue harus 1000 subscriber di tahun ini. Dan gue tidak pernah menggantungkan nasib gue di channel YouTube gue, sehingga ya apapun yang terjadi ya sudah. Kalau ada yang subscribe alhamdulillah, tidak ada yang subscribe ada yang unsubscribe pun ya alhamdulillah, ya sudah, tidak masalah gitu. Yang penting gue bikin konten apa yang gue suka gitu. Dan walaupun harus gue akui dan jujur gue bilang gitu bahwa gara-gara ada yang komen, ada yang nonton, itu jadi bikin gue semangat gitu loh. Makanya selalu ada tuh di Jemuri Arrest, karena gue juga suka gitu main game ya. Dari situlah akhirnya gue merasa bahwa wah, ini adalah salah satu sumber motivasi gue, terutama ketika gue lagi di kondisi sekarang ini. Alasan gue juga bikin konten ini karena gue lagi stres sih sebenarnya dari kuliah gue gitu. Tugas yang gue lagi banyak banget, tugas-tugasnya yang gue belum selesai. Gue bahkan gak punya ide untuk ngelanjutinnya gitu. Jadi ya akhirnya jadilah konten curhat ini, podcast. Podcast berbalut curhat. Gitu. Jadi ya apa ya, gue jadi bingung sekarang mau ngomong apa. Mungkin intinya adalah itu adalah cerita gue, real life yang gue alami saat ini, dan kenapa gue jadi jarang upload. Nggak kayak dulu banget juga, nggak sekenceng itu konten-konten gue, termasuk yang mungkin kayak di CD Final Fantasy Opera Omnia itu bahkan gue udah 2 minggu kali gue nggak main game ya. Gue agak merasa bersalah juga bagi yang subscribe channel gue gara-gara konten DFFOO. Cuma bukan gue nggak mau mainin gamenya, tapi gue memang bener-bener nggak ada waktu banget untuk main game itu gitu loh. Gue tuh sekarang main cuman Digimon, karena itu juga nggak terlalu makan waktu sih main Digimon, jadi santai banget. Terus juga main Genshin Impact juga cuma ngabisin resin gue sekarang. Nggak banyak hal yang bisa gue lakukan di game itu, karena gue bisa dibilang udah sampai end game-nya versi yang sekarang ya, sebelum nanti ada update barunya lagi. Jadi nggak terlalu banyak hal yang bisa gue lakukan di game itu. Jadi waktu gue tuh habis di gue belajar, terus gue ngerjain tugas gitu. Udah 90% waktu gue untuk itu gitu loh. Bahkan gue udah mulai jarang untuk bahkan gue udah mulai jarang untuk ngobrol sama beberapa teman-teman gue yang sebelumnya gue aktif banget ngobrol sama mereka, ngomongin tentang game lah, ngomongin tentang pop culture segala macam, YouTube apa gitu. Jadi banyak banget hal yang gue korbankan demi gue kuliah ini gitu. Dan gue harapan gue sih sebenarnya prioritas gue tuh adalah ya gue bisa lulus tepat waktu lah paling tidak gitu. Gue berharap bisa lebih cepat lagi gitu, maksudnya supaya gue biayanya juga lebih murah gitu kan, ataupun juga kalau lulus gue bisa lulus cepat kan nilainya kan bagus, kayak peluang gue untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik juga lebih besar, seperti itulah kurang lebih. Ya, tapi juga butuh effort yang sangat-sangat luar biasa. Ini sebenarnya gue juga begadang mulu gitu, tiap malam gue begadang sampai jam 2. Kadang ya gue nggak tidur sih, cuman karena gue tipikal orang yang nggak bisa nahan ngantuk banget sih sebenarnya, kecuali emang nggak ngantuk gitu. Tapi masalahnya gue selalu ngantuk dan parah banget gitu. Dan gue kuliah pagi, jadi gue nggak berani juga sih untuk begadang terlalu lama gitu kan, sehingga ya paling lama sih biasa jam 2 jam 3 gitu. Habis itu gue tidur, habis itu bangun subuh, paling gue tidur lagi sih baru nanti jam berapa, jam 8 kali ya, setengah jam 7 ya, jam setengah 8 tuh gue bangun lagi, karena gue harus kerja gue tuh mulainya sekitar jam setengah 9, terus gue tuh kadang kuliah jam 8, jadi tuh gue kuliah dulu, terus sambil kuliah, untungnya kuliahnya online ya pakai Zoom, jadi gue masih bisa nge-maintain kerjaan gue sambil kuliah gitu. Ya jadi kayak gitulah kurang lebih sekarang itu. Waktunya tuh kebagi untuk itu, nugas segala macem, presentasi, ntar lagi juga UTS. Makanya prioritas gue tuh ke situ dulu. Makanya YouTube ya gue usahakan video di Jemuri Arrest selalu naik sih, karena ya itu adalah sebagian besar penonton gue tuh. Kalau lihat analytics gue tuh, video gue tuh yang paling banyak ditonton ya selalu Digimon. Gue ngupload RPG gak pernah seramai itu, dan gak apa-apa juga, gak sepeduli itu juga gue dengan maksudnya viewsnya ya. Nanti pun kalau misalnya gue bikin video RPG lagi, gue tuh sebenarnya tadi tuh sebelum bikin konten ini gue berpikiran untuk aku pengen lanjutin Digimon Dragon Quest 4 ya. Itu gue masih stuck, belum lanjut lagi. Tapi gara-gara nonton video live-nya si Tara Arts, yang enggak live banget sih sebenarnya, videonya udah
tanggal 3 Oktober. Tapi gara-gara nonton video itu gue jadi berpikir, oke, gue pengen bikin konten podcast ini. Ya siapa tahu bisa jadi seri ke depannya. Gak cuma ngomong ini, gue lagi curhat aja sih. Tapi ke depan nanti bisa ngomongin tentang hal yang lain. Gitu. Dan balik lagi ke Tara Arts ya. Jadi Tara Arts itu banyak hal yang gue belajar dari mereka gitu ya. Meskipun kayak si Taranya sendiri juga dia ceritanya banyak menceritakan hal-hal pribadi dia, pengalaman dia di YouTube. Bahkan bisa dibilang dia salah satu YouTuber pertama yang ngebikin Indonesia tuh jadi market gitu, marketnya YouTube gitu. Karena dia yang bisa dibilang Asia Tenggara malah ya, yang dapat partnernya gitu, yang dia dibayar dari YouTube-nya gitu. Tahu awalnya dia gitu. Jadi ya bisa gue bilang berkat dia YouTube Indonesia tuh ada sih. Kalau menurut gue ya, menurut gue ini dari yang gue perhatiin dan gue ikutin gitu di YouTube. Awal mulanya dia gitu. Baru abis itu konten-konten creator lain yang bikin gede kayak misalnya si Reza Arab ya, maksud gue, terus Chandra Liao dan lain-lainnya dan temen-temennya yang baru ngebikin Audacity-nya makin gede gitu, bikin penontonnya jadi makin banyak. Tapi awal mula bisa masuknya tuh ya gara-gara si Tara Arts gitu. Dan karena game-gamenya dia yang dia mainin itu, gue bisa menikmati banyak game yang gak bisa gue mainin karena gue gak punya konsolnya gitu kan. Kayak GTA 5 tuh gue gak pernah bisa mainin karena gue gak punya PS3, gue gak punya PS4, gue gak pernah punya PC dengan spek yang bisa memainkan game itu. Sampai akhirnya gue punya laptop yang sekarang ini ya. Sekarang ini gue bisa sih mainin, tapi belum gue mainin lagi. Tapi pada waktu itu gue gak punya, gue gak bisa mainin game-game itu. Nah dari Tara Arts tuh banyak hal yang gue pelajari gitu. Dan dia juga menceritakan tentang walaupun dia nggak kuliah, dia kuliah tapi dia nggak lulus. Adiknya bahkan si Gema itu seumuran dengan gue sih sebenarnya umurnya. Itu dia juga nggak ngelanjutin kuliah gitu. Tapi mereka bisa melakukan sesuatu hal yang apa ya ibaratnya tuh, yang biasanya didapatin dari orang kuliah gitu. Tapi mereka nggak kuliah dan mereka melakukan itu dengan cara belajar sendiri gitu. Artinya apa? Artinya gue pun juga bisa melakukan hal itu tanpa harus apa ibaratnya ya. Intinya itu mau belajar gitu loh. Mau belajar, mau mengulang, mau melatihnya gitu. Jadi gua rasa meskipun gua di YouTube juga abal-abal karena skill gua apa sih, paling gue cuma bisa bacot, main game juga lihat walkthrough kayak gitu kan. Jadi ya tapi karena mau berusaha mereview gitu ya, sedikit demi sedikit gue mulai memahami lah bahwa konten yang bagus itu seperti ini, kualitas yang bagus itu seperti ini. Jadi gue mulai perlahan-lahan. Walaupun gue bilang konten gue tuh jauh dari yang namanya berkualitas, jauh dari yang namanya bagus, tapi at least bisa diterima orang. Itu dulu sih yang pertama. Dan gue akan selalu review terus. Gue akan selalu ngecekin yang kurang apa. Terus habis itu nanti kira-kira apa yang harus gue upgrade. Ya kurang lebih seperti itu. Dan dari Tara Arts juga gue belajar bahwa bahwa ya yang paling utama sih sebenarnya nggak ngikutin pasar banget sih, mainin apa yang lo suka, dan itu yang gue bawa gitu. Gue akan selalu melakukan hal tersebut sampai nanti mungkin gue nggak munafik akan main game baru ya. Gue tuh nggak bisa main game baru karena gue harus main dari awalnya, itu aja sih sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa juga, gara-gara itu gue jadi suka game retro. Itu adalah hal yang nggak pernah gue sadari selama ini gitu loh. Gue tuh baru sadar gue suka game retro setelah gue nyobain game-game zaman NES. NES itu rilis tahun 80-an. Gue lahir 90-an tengah ya kan. Jadi gue tuh kelewat 15-an tahun setelah itu gitu. Bahkan gue sendiri, konsol pertama gue tuh SNES. Itu enggak ada yang Spica namanya. Sebenarnya tuh game NES sih. Banyak game NES di dalamnya. Tapi juga ya enggak, ya gimana ya, namanya juga itu bukan punya gue sih sebenarnya. Itu punya sepupu gue gitu dulu. Gamenya juga yang kayak 300 in 1 gitu. Gue gak pernah ingat namanya kecuali Super Mario pada waktu itu. Dan dari situ gue mulai tahu game konsol gitu. Habis itu baru gue punya PS. Nah dari PS itulah gue baru tahu kayak gue tuh gamer toh ternyata. Dan PS itu juga yang bikin gue jatuh cinta dengan RPG, karena banyak banget game RPG yang ada di PS dan juga PS2. Nah tapi setelah gue retrospektif dan gue cobain sendiri, ternyata wah gila sih game NES ini banyak yang amazing gitu ya, yang nggak pernah gue sentuh, yang gue nggak pernah tahu keberadaannya ternyata ada, dan ternyata tuh hidden gem banget gitu loh, luar biasa. Makanya gue di situ jadi kayak wah ini bagus banget nih. Sambil mengenalkan juga kali ya bagi penonton game di Indonesia bahwa game itu nggak cuma game mobile bro. Game itu udah banyak banget, dan nggak melulu game dengan grafis yang bagus itu adalah game yang bagus. Game yang bagus itu bisa dalam bentuk apa aja, bisa ya grafis yang bagus itu salah satu faktor game yang bagus itu. Tapi jangan lupa juga ada story yang bagus, ada gameplay yang menarik, ada juga
plot twistnya lah, mekanik gamenya gitu segala macam itu juga mempengaruhi satu game itu bagus. Siapa yang nyangka sekarang Among Us bisa jadi game yang favorit? Siapa yang nyangka sekarang kalau Fall Guys dengan game yang kayak gitu doang, Battle Royale ala-ala Benteng Takashi itu bisa jadi sepopuler itu? Siapa yang nyangka juga Minecraft itu yang udah bertahun-tahun yang lalu sekarang bisa bangkit kembali dengan grafik kotak-kotak? Bandingkan dengan game AAA kayak apa misalnya yang rame tapi fail. Death Stranding, coba lihat itu game nggak gila apa coba grafiknya, luar biasa gila, yang bikin Hideo Kojima lagi, tapi kenyataannya kalah kalah sama game yang kayak, ya maksudnya kalah itu maksud gue dari banyak-banyakan yang main ya, bisa dibilang kayak gini populernya lah gitu. Maksudnya udah nggak ada lagi kan ngomongin Death Stranding, cuman rame di sebulan 2 bulan awal doang gitu. Sementara sekarang Among Us semua orang mainin game itu, dan Among Us itu setahu gue yang developer cuma 3 atau 4 orang gitu, nggak banyak lah intinya. Fall Guys juga kayak gitu, jadi kayak nggak semuanya yang grafik bagus itu adalah game yang bagus gitu. Makanya ya setelah gue cobain kayak Final Fantasy zaman NES, gue nyobain Persona yang paling pertama di PS, itu ternyata ya ampun, gue harus nyobain sih sebenarnya Shin Megami Tensei itu, gue pengen nyobain banget gitu. Itu gue wah gila sih, gue harus nyobain banget, dan itu pasti akan ada dalam list serial dari game gue. Nah gue nggak tahu tapi kapan waktu gue bisa memainkan game-game itu. Mungkin ya setelah. Yang jelas gini sih, gue tidak akan memaksakan diri gue saat ini ya untuk bikin banyak konten-konten yang emang gue nggak bisa handle-nya gitu. Karena prioritas utama gue adalah gue bisa lulus dulu di S2 gue, itu prioritas utama gue. Gue udah banyak mengorbankan hal ya untuk bisa mengambil S2 ini, sehingga ya ini tetap jadi prioritas utama gue. YouTube adalah sarana buat gue hobi sih sebenarnya. Hobi bermain game tuh gue taruh di YouTube sih sebenarnya. Dan mungkin suatu saat nanti bisa menghasilkan sesuatu buat gue, dari monetisasi mungkin, dari donasi, siapa tahu ya, nggak tahu lah gitu. Tapi intinya bukan jadi yang utama gue. Gue nanti pun setelah gue lulus kuliah, setelah gue lulus S2 gue akan tetap cari kerja. Dan tetap penghasilan utama gue harus dari kerja gitu. YouTube kalau berpenghasilan pun bukan dari yang utama, kecuali ya penghasilan gue dapat dari YouTube memang melebihi dari apa yang gue lakukan gitu. Tapi itu juga kayaknya nggak akan meninggalkan gue ujuk-ujuk gitu dari kerja, karena gue tuh suka kerja sebenarnya. Gue suka banget dengan dunia kerja gitu. Entahlah, aneh sih gue, tapi ya itu yang terjadi, itu yang gue rasakan gitu. Jadi ya intinya gue akan tetap bekerja, gue akan tetap main YouTube juga gitu. Tapi YouTube bukan prioritas, itu sih intinya. So ya itu sih. Jadi ngomonginnya macam-macam nih gue nih, ngomongnya ngalur ngidul banget sih. Ngomongin Tara Arts lagi ya. Gue terharu juga sih ya waktu pas Bang Taranya nikah, terus dia juga baru punya anak gitu. Mengingat gue nonton dia tuh dari zaman-zaman dia masih mengolok-olok diri sendiri sebagai jomblo, ngomong-ngomong diri sendiri gue jelek apa segala macam. Tapi pada akhirnya dia mendapatkan semua hal yang diinginkan. Dia dapat istri yang cantik, dia punya anak yang lucu, dia punya segala hal yang ya mungkin dulu dia nggak pernah bisa dapatkan, cuman dia nggak percaya dulu bisa dapetin itu gitu. Dan itu ngebuat gue juga jadi termotivasi bahwa yang penting kita berusaha, yang penting kita coba dulu. Karena kalau kita nggak nyoba, kita tetap nggak akan dapet gitu. Orang nyoba aja belum tentu dapat, apalagi nggak nyoba sama sekali gitu. Tapi dengan adanya peluang kita berhasil, dengan kita mencoba, itu setidaknya ya itu tadi, kita bisa tetap ada peluang untuk bisa mendapatkan itu, dibandingkan tidak mencoba sama sekali. Dan ya sebenarnya YouTube ini adalah percobaan gue juga gitu. Ya gue nggak pernah tahu apakah nanti gue bisa jadi YouTuber yang punya komunitas yang bisa gue andalkan gitu misalnya. Yang punya komunitas lah gitu, nggak usah ngomongin yang diandalkan lah, yang punya komunitas gitu. Gue aja sekarang kalau dipikirin waktu pas gue pertama kali bikin channel, gue nggak nyangka loh kalau ada yang mau nontonin video-video gue. Setiap video gue tuh, misalnya video di Jemur Eras lah ya, kalau yang lain sih nggak terlalu ini, tapi di Jemur Eras tuh pasti biasanya di atas 100 views gitu loh. Nggak nyangka gue kalau misal dipikir waktu pas gue pertama kali bikin channel gitu. Jadi ya bener memang, jadi bikin aja dulu, coba aja dulu, nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Dan video live-nya Bang Tara yang tadi gue tonton itu bener-bener membuktikan hal itu semuanya gitu. Dan pengalaman-pengalaman yang diceritakan tuh juga memotivasi gue gitu untuk cobain aja dulu. Salah satunya dengan S2 ini juga gue sebenarnya mikir ya udah cobain aja dulu deh, bisa apa enggak. Bisa nggak bisa cobain aja dulu, kita lihat hasilnya, yang penting berusaha yang terbaik gitu ya. Siapa tahu nanti apa hal yang pernah gue idam-idamkan tapi
nggak pernah kesampaian, siapa tahu nanti kesampaian, who knows, nggak tahu. Jadi mungkin sekarang sih udah jam 12 kurang 4 menit. Makin ngalor ngidul sih omongan gue, tapi ya ini adalah mungkin berikutnya akan jadi wadah gue ya untuk berceloteh, ngeracau, curcol, apapun lah itu tentang kehidupan gue pribadi atau tentang hal yang pengen gue omongin gitu. Kayak kali ini gue ngomongin tentang diri gue, tentang YouTube, tentang Bang Tara juga yang punya peran lah ya untuk keseharian gue gitu. Tapi mungkin kedepannya gue akan ngobrolin hal lain, atau mungkin gue akan curhat lagi tentang kehidupan gue, nggak tahu juga sih. Tapi intinya ya gue cuma pengen bikin ini aja sih kali ini ya. Kedepannya kita lihat aja nanti bakal ada lagi apa enggak. Ya ada yang nonton, nggak ada yang nonton. Tapi kalau misalnya kalian mau bereaksi terhadap konten ini ya silakan. Ya, kalau misalnya kalian juga punya pengalaman yang mungkin sama, atau kalian punya pengalaman yang mungkin bisa kalian ceritakan ke gue akan dengan sangat hati mendengarkan, membaca, dan mungkin ada hal yang bisa gue pelajari dari pengalaman kalian gitu. Jadi ya silakan kalau misalnya mau berbagi, gue senang banget sih sebenarnya. Ya segitu aja kali ya dari gue. Sampai kita ketemu lagi di video gue yang berikutnya, yang bener-bener video yang gue bikin kayak mungkin di Jimore Rest kali ya. Kalau video podcast ini jangan berharap gue bikin setiap minggu, setiap hari, apalagi ya, aduh nggak mungkin. Video di Jimore aja gue harus nunggu ada konten dulu baru gue bikin. Kalau nggak ada, nggak gue bikin lah. Ya anyway, terima kasih banget buat siapapun. Dari lubuk hati gue yang paling dalam, gue berterima kasih sekali. 345 buat orang lain nggak ada artinya ya, tapi buat gue 345 subscriber ini besar banget sih. Klise banget lah kalau bisa dibilang kayak, wah kalau tanpa kalian gue bukan apa-apa. Ya sebenarnya juga ada nggak ada kalian juga masih belum ada apa-apa sih gue. Tapi 345 subscriber ini membuktikan bahwa perkembangan itu nyata, growth is real. Yang penting lakukan aja dulu. Siapa tahu nanti 1 tahun lagi nambah 0 di belakangnya jadi 3.450 ya kan, nggak tahu. Atau siapa tahu nanti tahun berikutnya lagi nambah lagi 0 di belakang jadi 34.500. Siapa tahu nanti tahun depannya nambah lagi jadi 345.000. No, sampai akhirnya nanti punya 3.450.000. Gila. Mimpi apa gue bisa punya subscriber sebanyak itu ya. Tapi nggak ada yang tahu. Semakin ngalor ngidul, tapi ya adalah. Gue akhirin saja video kali ini, podcast kali ini, podcast curhat. Gue nggak tahu namanya apa nih. Ya itulah pokoknya ya. Sampai kita ketemu lagi di video gue yang berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kalian nggak kesel aja lah. Intinya gue nggak mau ngomong kalian suka ya, tapi semoga kalian nggak kesel dengan konten ini. Itu aja intinya. Dah gitu aja. Dadah.